selamat siang teman-teman. Apa kabar nih? Hari ini memasuki hari ke-48 dari 90 Days Life saya. Halo Mbak Selvi. Jadi hari ini saya sengaja nih datengin teman saya yang emang banyak pengalaman juga ya di bidang keuangan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang pentingnya perencanaan keuangan yang bisa mendukung kita untuk terus berkarya ya gitu. Nah, tanpa berlama-lama saya akan undang teman saya ya. Tinggal di okein aja Mbak. Ya, jadi udah lewat dari setengah perjalanan saya ya. Halo Mbak Selvi. Hai Penny, selamat Apa kabar? Selamat siang. siang Mbak. Kabar baik. Iya, lagi di rumah nih Mbak. Iya, lagi di rumah. Sekarang kan udah nggak kerja. Oh iya iya, iya. Nanti kita tanya-tanya ya. Mbak Boleh, Selvi, boleh. ceria banget Mm-mm. nih, cerah banget nih kayaknya Mbak Selvi. Iya, senang diundang Penny. Habis Penny itu salah satu mentor favorit saya loh. Oh, aduh, terima kasih ya Mbak Selvi. Bisa aja nih. Mbak Selvi, Iya. hari ini kan ini ya, saya sengaja mengundang Mbak Selvi. Kita mau Mm-mm. ngomongin soal perencanaan keuangan nih. Apa sih pentingnya perencanaan keuangan? Terus apa kaitannya sama kalau kita mau berkarya? Nah, sebelumnya boleh ya Mm-mm. Mbak Selvi memperkenalkan diri dulu ya. Mbak Selvi, mungkin teman-teman juga belum ada yang belum kenal Mbak Selvi atau mungkin kalau udah kenal ya say hi juga ya, boleh Mbak Selvi. Hai. Oke. Hai. Sorry. Saking semangat ini. Saking Saking semangat. semangatnya. Gak Iya, apa-apa, gak apa-apa. aduh. Jadi ya, aduh kelihatan nggak nih? Oke. Kelihatan, kelihatan. Saking semangat. Iya. Sorry. Saking Gak semangat apa-apa, sampai Mbak. jatuh. Iya, perkenalkan nama saya Selvi, lengkapnya ya, Selvi Chandrasari. Sekarang saya ini ibu rumah tangga yang menjadi entrepreneur juga dalam merintis bisnis keuangan, ya. Ya, istilah kerennya sih financial advisor. Sebelumnya itu saya itu mantan karyawan. Sebutannya mantan karyawan. Ya, doakan saja biar bisa berhasil. Oh, oke. Kamu mantan karyawan, jadi baru aja atau udah lama nih jadi mantan karyawannya, Mbak? Baru aja ya, baru Hmm. 4 bulan lah. Kenapa memutuskan untuk jadi apa berhenti dari karyawan? Karyawan kan enak, Mbak, dapat gaji tiap bulan. Terus kamu memutuskan untuk jadi entrepreneur tuh latar belakangnya apa nih? Mau buka Oh, bisnis atau apa gitu? sebenarnya sih sejak dari waktu masih jadi karyawan, pengen banget berbisnis loh. Hmm, Pengennya sih sambil-sambilan, sambil hmm, kerja, sambil bisnis, sambil kerja, sambil biar double income loh. Ya, jujur, waktu jadi karyawan saya juga ada merintis karir di bidang online ya, online hmm, shop di Topet ya. Sementara hmm, memang masih suami yang handle. Ya, mungkin hmm, kedepannya saya juga akan coba untuk handle. Dan saat ini ya saya mau menjadi entrepreneur karena saya pikir pendapatan seorang karyawan itu standar. hmm, Kalaupun menaik ya hmm, segitu-gitu aja. Kenapa hmm, sih kalau kita mau jadi entrepreneur supaya kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Nah, salah satu hmm. mimpinya apa? Misalkan punya rumah yang bagus, punya apa? Ya lebih ke materi sih sebenarnya. Tapi itu juga nggak apa-apa lah. Itu impian setiap orang. Betul, 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 betul. Iya, emang kan kalau kita mau mencapai impian kan pasti ada biayanya ya, Mbak ya. Nah, Oh, jadi pasti. mungkin itu kenapa juga kita perlu punya income lah ya. Jadi punya jangan cuma satu income gitu, benar nggak, Mbak?
Betul banget. Kalau bisa beberapa. Mm-mm. Ya, Idealnya berapa jadi berapa banyak, Mbak, apa sumber income kita, Mbak? kalau bisa Iya, idealnya berapa banyak supaya kita bisa cepat meraih impian kita, Mbak? sebenarnya minimal 3 ya. Harusnya Hmm. minimal 3. Iya. Jadi ya antara kalau memang masih bekerja ya bekerja. Mm-mm. Itu dari gaji kita. Tapi kalau sudah Mm-mm. tidak bekerja kan ya antara usaha misalkan online atau jadi financial Mm. advisor atau bisa juga join bisnis MLM atau bisa Mm-mm. juga ya kalau ada uang lebih bisa untuk Mm-mm. investasi entah itu di Oke, oke. saham atau yang lainnya lah. Minimal 3 Hmm. kenapa? Supaya kalau salah satu ada masalah, paling nggak Mm. kita kan masih bisa bergantung sama yang lain. Gitu Betul, loh. betul, 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 betul. Iya, terutama waktu pandemi juga ya, Mbak ya, banyak tuh ya teman-teman yang ada pemutusan kerja, kemudian ada pengurangan jam kerja, jadi otomatis juga income-nya kan juga berkurang ya. Kalau kita punya sumber income lain kan setidaknya kita bisa nggak terlalu berat ya untuk keuangannya ya, Mbak ya. Iya, betul banget itu, Penny. Bener. Mm, 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 mm. Nah, Mbak, jadi Iya. sebenarnya kenapa sih Mbak kita perlu melakukan perencanaan keuangan, Mbak? Kalau bicara tentang perencanaan keuangan ya, kenapa kita perlu? Gini loh, Mm-mm, kita kan punya pendapatan ya saat ini ya. mm-mm, mm-mm, Kalaupun saat ini sedang merintis atau apa, intinya kita adalah sejumlah uang untuk modal usahanya ya. Nah, mm-mm, kita mau merencanakan keuangan itu nantinya berkembang ke arah mana? Nah, kalau mm-mm, usaha berkembang ke arah mana? Berapa mm-mm, hasilnya nanti? Dan mm-mm, kalau misalkan masih jadi karyawan ya dari gaji kita ya kita juga selain mau pengusaha mau karyawan sebenarnya juga ada kita harus memprioritaskan pos-pos pengeluaran kita dengan mm-mm, pencatatan keuangan. Kenapa? Kalau kita mm-mm. nggak catat itu tuh yang namanya budget bulanan itu bisa bengkak apa bisa nggak terkontrol loh. Jadi Jadi perlu emang harus banget. perlu pencatatan ya. Nah, Iya. nah itu kalau misalnya nih ya udah melakukan perencanaan tapi nggak dijalanin gitu, Mbak, gimana, Mbak? Nah, ini nih, kalau udah perencanaan tapi nggak di jalan ya jujur aja sama aja kayak NATO ya, no action, think Hmm. only, bukan talk Hmm. only, think only. Jadi ya Hmm. cuma di atas kertas melakukannya gimana? Ya sama aja Hmm. berarti nanti misalkan pengeluarannya jadi tak terduga atau apa lebih besar pasak daripada tiang. Ya, Hmm. begitulah. Itu karena kita nggak komit untuk melakukan apa yang dicatat. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau untuk kayak saya nih ibu rumah tangga nih, Hmm. itu contoh sederhananya perencanaan keuangan itu gimana, Mbak? Tadi kan Mbak bilang harus ada pos-pos apa nih, pos-pos Iya, tertentu iya gitu. betul, betul Pos-posnya sekali. itu apaan aja, Mbak? Kalau misalnya buat Pos-posnya, ibu pertama rumah tangga ya. operasional. Mm-mm. Operasional rumah tangga, contoh Mm-mm. tagihan listrik, air, Mm-mm. Mm-mm. misalkan itu ya. Juga Mm-mm. untuk biaya, misalkan kalau ada cicilan Mm-mm. rumah, cicilan Mm-mm. atau ada penggunaan kartu kredit untuk bayar kartu kredit, terus Mm-mm. untuk gaji Mm-mm. pembantu, Mm-mm. gaji siapa, misalkan pesuru atau apa. Mm-mm. Terus Mm-mm. ya juga kalau punya anak kan uang sekolah anak, itu Mm-mm. penting banget kan. Terus yang kedua, pos belanja kebutuhan rumah. Kebutuhan Mm-mm. rumah itu ada yang belanja bulanan, yang nggak setiap hari atau seminggu sekali habis, seperti deterjen lah, sabun cuci Mm-mm. piring lah, seperti itulah kayak belanja mungkin beras, minyak Mm-mm. goreng itu yang nggak dalam seminggu itu mungkin belum habis atau ini jadi kita belanja bulanan hitungnya budget bulanan. Yang Mm-mm. ketiga belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari. Nah itu seperti sayur-sayuran belanja di pasar Mm-mm. besok mau masak apa bisa juga sih Mm-mm. kalau dikumpulin dalam seminggu masih oke lah ya.
masih oke, tapi ya itu yang maksudnya dalam 2-3 hari bakal habis dan harus Mm-mm. dicatat ya pengeluaran itu. Misalkan mau belanja apa ini itu biar nggak melebihi budget. Kalau bisa Mm-mm. sih yang namanya belanja kebutuhan makan sehari-hari kita bikin daftar menu aja biar ketahuan itu Paham. kira-kira itu berapa tuh harga ini, harga sayur ini, harga daging, daging apa aja, terus misalkan ayam kemungkinan pada saat menjelang Idul Fitri mungkin naik harganya Heeh, heeh, heeh. atau untuk buat kue bagi ibu-ibu yang suka bikin kue. Terus kita juga harus bagi lagi sekarang apalagi di masa pandemi ya, belanja Mm-mm. kebutuhan untuk obat dan vitamin. Mm-mm, mm-mm. Nah, karena penting banget ya kita sekarang ini untuk minum vitamin. Udah tahu Betul, zamannya pandemi bagaimana. Jadi ya betul. kita jagalah kesehatan kita selain dengan berolahraga, bisa juga dengan minum vitamin, multivitamin, mau A, B, C juga. Yang sekarang paling penting sekarang vitamin D malah. Iya betul, betul Seperti Mbak. itu sih. Oke, oke. Nah, kan itu kan udah ada pos-posnya misalnya ya. Nah, kan kayak Mm-mm. misalnya kita menjelang apa hari raya gitu, kadang suka dapat tunjangan gitu ya. Nah, itu Wah, iya. bagaimana bagi posnya lagi nih, Mbak? Jadi biar lebih apa efisien ya, nanti tidak terbuang percuma kan kadang kita itu gelap mata, Mbak, biasa. Kalau udah mau lebaran kan banyak diskon, banyak ya enggak? Iya, Biar nggak gelap mata pasti. nih, sebaiknya kita apa dulu nih, Mbak? Gimana nih, Mbak? Kalau dapat THR, kalau Mm-mm. bisa ya memungkinkan itu setengahnya ditabung dulu. Setengahnya ya, 50% Setengahnya berarti aja, harus tabung ya. dulu. Oke. Heeh. Setengahnya kan ya bantu untuk biaya operasional karena misalkan kita punya Mm-mm. pembantu kan perlu dikasih THR juga, Mm-mm. bener nggak? Nah Selain kan pos yang tadi ya. iya kan bulanan udah Oke. pasti seperti yang tadi Mm-mm. ya. Tapi ini Mm-mm. kalau Mm-mm. saya ya kadang kita ini loh, kadang-kadang kalau Lebaran itu kan kalau yang merayakan ya butuh biaya tambahan kan. Ya misalkan mau beli baju baru atau Mm-mm. ya masak makanan yang itu lumayan lah seperti itu tuh ketupat atau apa Mm-mm. Mm-mm. bikin kue-kue kering itu budgetnya lumayan loh ternyata. Iya, lumayan Mbak itu. Apalagi kalau ngundang tetangga atau apa sebelum pandemi ya kan suka ada acara silaturahmi seperti itu kan, suka berkunjung Mm-mm. ke rumah-rumah. Itu kan paling nggak kita harus sediain kue, sediain Mm-mm. sirup, apa aja lah. Iya kan? Iya, Itulah betul, betul. pengeluarannya. Jadi memang harus kita sisihin dulu ya sebelum Mm-mm. kita jadi begitu dapat THR, kita sisihin dulu. Tadi 50% ya, Mbak ya? 50% kalau bisa 50% buat tabung. Kenapa? Karena ditabung. kan kita biasanya kalau untuk pekerja itu cuma dapat THR setahun sekali. Iya. Ya, antara pada saat Lebaran atau ada juga perusahaan tertentu yang bagi dua. Saat Mm-mm. Lebaran sama saat Natal, Tahun Natal. Baru. Ada seperti itu, tapi ada juga yang dijadiin satu. Udah, Lebaran aja. Plak. Hmm. Seperti itu. Jadi ya Iya, iya, harus iya. pinter-pinter, karena cuma ada saat itu loh. Mm, 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 betul, betul. Nah, kalau misalnya nih kita punya uang lebih nih misalnya ya Mbak, itu sebaiknya kita apain nih Mbak? Kita tabung, kan misalnya tadi udah pos-posnya udah lengkap nih ya, udah dimasukin gitu. Iya. Ternyata ada yang lebih nih gitu. Nah, itu sebaiknya diapain Mbak? Apakah dimasukin untuk investasi atau tetap masuk di tabungan atau gimana Mbak? Sebenarnya untuk tabungan ya ini selain biaya operasional yang paling penting adalah kita perlu yang namanya proteksi. Itu adanya di Proteksi. insurance ya. Insurance. Mm, Kenapa? Kalau meskipun kita saat ini sehat, meskipun kita mm, saat ini bisa bekerja atau berusaha, tapi kita nggak tahu ke depannya kan. Misalkan tiba-tiba mm, lagi sakit atau ada masalah seperti apa. Nah, itu kan mm, menyebabkan income kita terganggu. Otomatis saat itu mm, kita nggak bisa kerja dong. Terus mm, mm, saat nggak mm, bisa kerja, misalkan kita butuh biaya untuk ke rumah sakit atau apa, kalau mm, kita keluarin uang lagi bagaimana? Syukur-syukur yang masih kerja, yang ada mm, punya itu tuh asuransi kesehatan atau sekarang kan mm. BPJS ya kebanyakan ya. Iya,
Iya. Ya, itu masih terlindungi untuk biaya rumah sakitnya. Tapi selain itu, kan selama nggak bekerja, kita juga perlu yang namanya pengganti income. Nah, Betul. otomatis kalau yang namanya karyawan itu, yang saya alami ya, kalau nggak masuk kerja karena sakit, mungkin gaji full ada, tapi pasti kepotong setengahnya, entah itu uang Mm-mm, makan, mm-mm, entah mm-mm. apa. Ya, ibaratnya kita udah pos-posin tuh berapa Mm-mm, banyak pengeluarannya. Tahu-tahu karena begini hal yang tak terduga jadi mm-mm. berkurang lagi. Gimana dong ya? Itulah Iya. lebih baik ada namanya proteksi income. Proteksi income itu ya kita bisa bicara dengan financial advisor kita. Mm-mm, Ya, seperti apa produknya? Seperti itu, Mbak. mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Jadi Baru penting setelah banget lebih ya. baru Mm-mm. investasi, setelah proteksi itu ada, baru boleh investasi. Sebenarnya seperti itu jalannya ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, wah, ini banget ya. Apa? Saya nggak ngebayangin apa sepenting itu ya si asuransi itu ya, karena memang kan kita biasanya kan ya udah ini aja ya. Kalau kantor kan biasanya udah ditanggung gitu kan. Mhm. Tapi ternyata kita perlu perlu juga proteksi yang lainnya juga ya. Tadi ada proteksi penghasilan juga gitu ya, Mbak. Iya, betul. Nah, Mbak Selvi, nih kalau Mhm. misalnya nih kita mau mengajarkan ke anak-anak gitu ya tentang pentingnya perencanaan keuangan gitu, Mhm. itu caranya gimana ya, Mbak? Oh, kalau saya sih ya sementara ini ya mau nggak mau ya belajar dengan cara menabung. Nah, setiap bulan kan saya kasih Mm-mm. uang saku. Uang Mm-mm. sakunya Mm-mm. berapa? Misalkan Mm-mm. 50.000, misalkan Mm-mm. berapa? Ya dia Mm-mm. menabung. Nah, dia taruh tuh bener-bener di celengan atau sekarang saya udah mulai bukain buku tabungan. Oh, Seperti itu itu. Jadi berarti perencanaannya salah satunya dengan cara ini ya, menabung gitu ya, apa iya, membuat anak itu untuk mau menabung gitu ya, Mbak ya? betul, betul. Oke, oke. Nah, kadang ini ya, kadang kalau anak-anak itu agak ini juga ya, ngajarinnya kan gimana ya, pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Bagaimana caranya supaya dia juga apa ya mau menabung dari misalnya menabung dulu untuk beli yang dia pengen gitu. Gimana ya Mbak caranya? Ya, kita harus kasih ini ya, maksudnya nasihat ke dia supaya, Hmm. nah, kamu rencana bulan depan mau beli misalkan buku seharga 100.000. Berarti kamu harus kumpulin uang jajan kamu, Hmm. misalkan sebulan 50.000, kumpulin Hmm. selama 2 bulan, baru nanti kita pergi ke toko buku untuk membeli buku tersebut. Apalagi misalkan kalau dia rencana mau membeli sepeda atau apa, itu Hmm. lebih besar lagi Hmm. ya. Jadi nabungnya Hmm. harus lebih lama, atau kalaupun ya harganya lumayan mahal dan meskipun dia udah tabung nggak sesuai ya, ya pasti kita sebagai orang tua ya bantulah. Paling Iya, nggak dia tapi ada yang penting mau. dia ada usaha untuk nabung Iya, dulu ya. betul betul Iya, iya benar sekali. benar benar. Nah, Mbak Selvi, kan kadang Hmm? nih ya kita sebagai ibu rumah tangga nih kadang udah bikin perencanaan gitu ya. Tapi kadang ada yang meleset-melesetnya gitu ya. Kadang ada juga yang Mm-mm. memang baru mau memulai nih bikin perencanaan keuangan gitu. Nah, kalau yang udah terlanjur nih ya, jadi Mm-mm. udah terlanjur udah lama baru bikin perencanaan keuangan gitu. Yang kadang mungkin ngeberesinnya agak susah nih ya, kadang punya Mm-mm. hutang atau punya cicilan atau apa gitu. Nah, gimana caranya ya bikin perencanaan keuangan yang tadi yang udah terlanjur udah ada nih gitu. Mm-mm. Itu kalau udah terlanjur itu ya mau nggak mau tetap dicatat ulang. Itu nggak ada jalan lain. Mm-mm. Dicatat ulang kita mulai lagi dari awal. Meskipun misalkan ada cicilan Mm-mm. seperti itu, ya kita belajar untuk komit aja. Komit Mm-mm. cicilan yang bisa kita bayar itu berapa. Kalau perlu, Oke. kalau bisa ya cicilan itu bisa nggak diperkecil. Meskipun jadi lebih lama, tapi nggak memberatkan. Jadi ibaratnya kita bisa melunasi sedikit demi sedikit hutang yang ada. Seperti itu sih. Hmm. Oke, oke, Atau di oke. pool jadi satu. Oh, Jadi di pulau. satu, maksudnya misalkan ada
kan udah terlanjur kan, ada hutang, Mm-mm. ada apa kan, di pool jadi satu. Jadi satu pintu di mana yang kita bayarnya cicilan ke satu itu aja. Jadi nggak terlalu Oh, memberatkan. iya, iya, Maksudnya iya, iya. seperti itu sih. Oke, 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 oke. Iya, iya. Jadinya digabungin jadi satu, jadi cicilannya di satu tempat aja gitu ya. Iya, jadi nggak kiri kanan, teman. Jadi pusing kan. Atau kalau selain itu ya itu salah satunya mau nggak mau diperpanjang waktunya. Iya, iya. Mbak, berhubungan sama tema kita nih. Jadi kan kita pengen punya perencanaan keuangan supaya kita bisa tetap berkarya sampai kita tua gitu ya. Nah, Betul. berkarya itu kan emang perlu biaya juga ya kadang ya. Nah, bagaimana kita caranya supaya kita bisa tetap berkarya tapi tidak mengganggu keuangan kita juga nih, Mbak. Berkarya yang tidak mengganggu keuangan. Mm-mm. Berarti kita cari sesuatu yang seperti mungkin karyanya itu mungkin termasuk hobi apa enggak. Nah, Hmm. hobi itu kan bisa ada yang perlu modal besar, ada juga yang enggak. Iya kan? Mm-mm. Mm-mm. Misalkan hobi apa? Dia hobi menjahit atau hobi buat kue. Nah, tergantung kuenya yang seperti apa. Butuh modal gede Mm-mm. apa enggak? Nah, kan bisa aja bikin dari yang sederhana dulu, yang nggak perlu Betul, modal betul, betul. besar. Nah, dari situ kan itu namanya berkarya juga. Atau kalau dia senang buat rajutan atau apa ya, itu mau nggak mau harus beli ya, beli benangnya, Mm-mm. beli Mm-mm. apa. Cuma ya usahakan yang modal seminim mungkin. Hmm. Kalau bisa lagi yang mungkin nggak ada modal ya mungkin sekarang ini zaman-zamannya itu ya dibilang nggak ada modal sih ya minimal wifi ya itu Hmm. yang pada mau Hmm. jadi youtuber tuh Oh, iya, iya, itu iya, kan iya, iya, berkarya benar, benar, benar. juga. Betul, 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 betul. Ta- Tapi dari karya itu mungkin bisa menghasilkan uang juga ya kalau ini ya Mbak. Betul. Kalau seriusan ya, kan sekarang juga banyak tuh YouTuber yang udah melepas pekerjaan utamanya terus jadi YouTuber karena emang penghasilannya Iya, gede juga ya. betul. Itu kan berkarya juga kan bisa berbagai macam Betul. atau seperti kayak Mbak Penny kan di bidang desain. Nah, itu membuat konten-konten yang menarik, membuat buku, membuat Mm-mm. seperti quote-quote yang menarik. Itu benar-benar loh menginspirasi kita-kita semua loh. Dan ketika kita Terima baca kasih Mbak. semangat lagi, terus aduh apalagi seperti buku ya, buku itu aduh kalau anak-anak lihat ada gambar-gambar yang menarik banget loh. Iya, iya, benar-benar. Memang salah satu apa maksud saya membuat gerakan ini juga gitu ya, Mbak. Memang jadi supaya teman-teman bisa mau berkarya gitu ya. Kadang orang apa ya udah males duluan gitu untuk berkarya gitu, tapi semoga dengan gerakan yang saya bikin dengan komunitas ini bisa apa yang membuat teman-teman juga untuk mau berkarya, semangat juga berkarya gitu karena berkarya itu juga penting gitu. Jadi kita juga harus punya keseimbangan juga lah ya. Kita sibuk bekerja, tapi kita juga perlu berkarya juga untuk meninggalkan legacy juga gitu. Mungkin juga karya kita juga bisa menginspirasi orang lain gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin quotes gitu ya, yang mungkin awalnya kita bikin itu untuk encourage diri sendiri gitu ya biar lebih semangat. Tapi ternyata eh, setelah itu ada yang merasa ini juga ya ter-encourage juga gitu. Jadi ter-empower juga dari yang kita buat gitu dari konten-konten yang kita buat juga gitu dari karya kita gitu. Nah itu sebagai bonus ya. Jadi itu bisa mendatangkan apa juga ya kenikmatan juga buat kitanya yang membuat gitu ya membuat konten itu. Nah Mbak Selvi kan kamu juga ikut di kelas nulis yuk saya ya di yang berkarya Iya. bersama itu. Jadi kalau boleh tahu nih ya Mbak Selvi manfaatnya menulis untuk Mbak Selvi itu apa ya Mbak? Banyak banget manfaatnya ya. Pertama kita bisa Hmm, menuangkan isi otak kita, isi pikiran hmm, kita eh, hmm, di dalam bentuk tulisan, di dalam bentuk gambar, dan itu bisa menjadi ya itu
sesuatu yang berguna buat orang lain. Nah, Betul. dengan menjadi sesuatu yang berdampak, berguna bagi orang lain, kita juga merasa dipuaskan juga ya. Maksudnya ada kesenangan tersendiri lah, seperti yang Mbak Penny bilang ya. Betul, Dan betul. senang banget, bener bisa mengencourage orang lain dan karya kita bisa dibaca, seperti itu sih. Bener loh. Tadinya saya nggak begitu bisa kansa loh. Bersyukur juga kalau misalnya ilmu yang bisa saya bagikan ini berguna ya buat teman-teman. Saya juga seneng banget sih Mbak Selfie, jadi bisa membagikan ini gitu ya. Syukur lagi kalau emang teman-teman ingin memanfaatkan Canva ini untuk membuat sesuatu yang lebih positif lagi. Kayak misalnya Mbak Selfie kan suka bikin konten-konten yang ini ya, empowering orang gitu. Nah itu saya juga seneng banget nih Mbak Selfie. Sedang proses, sedang proses. Mau belajar lebih lagi nih dari Mbak Penny nih. Oh, boleh, boleh. Mbak Selvi, kita sapa dulu yuk teman-teman yang udah dateng nih Mbak Selvi. Nih kayaknya banyakan temennya Mbak Selvi nih. Oh ya, Halo, siapa ya? ada Kak Santi Utama, ada Kak Chen Hali, halo, Kak Olivia Bun, Kak Imel, ya iya, terus ada siapa lagi? Pie Sagala, halo, halo Kak. Ada Kak Jan, halo Bu Ingrid. Kemudian ada eh siapa lagi nih? Kok nggak kelihatan? Warnanya putih. Ada Kak Ira, halo ada Kak Agus juga. Oh ya teman-teman, ini nanti jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau yang berhubungan dengan perencanaan keuangan dan seputar itulah ya bisa follow atau bisa DM juga Mbak Selfie di Instagramnya di selfie @selfie Chandrasari benar ya Mbak ya? Iya benar. Nanti Mm-mm. ada Instagram baru, tapi tunggu. Iya, Selain yang ini. jadi nanti nanti ada Instagram terbarunya Mbak Selfie ya. Nanti dikasih tahu kalau kalau misalnya teman-teman mau apa ke sana ya ke Instagram yang berhubungan sama perencanaan keuangan itu Keuangan, ya Mbak ya. iya, iya. Oke oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Selfie. Harapan Mbak nih buat teman-teman yang berhubungan dengan berkarya nih Mbak. Ada harapannya nggak Mbak? Harapannya berkarya. Kalau kita dikasih kesempatan selama hidup ini, ya lebih baik kita berkarya ya. Berkarya itu bukan berkarya untuk diri sendiri. Akan lebih baik itu berkarya dengan cara membagikan karya kita untuk orang lain. Jadi ibaratnya karya itu bisa dirasakan oleh orang lain juga dan mereka merasa terberkati dengan karya-karya tersebut. Itu sih harapan saya. Mau itu di bidang apapun ya. Oke. Nggak terlepas Ber- apapun. Oke, berarti ditunggu ya teman-teman hasil karyanya Mbak Selvi nih, karena dia sedang membuat buku juga nih. Nanti kalau udah jadi bisa ini ya kita IG live lagi ya Mbak Selvi, kita lihat bukunya seperti apa. Iya, mungkin di buku itu bukan tentang perencanaan keuangan yang waktu terakhir itu ya, baru awal itu baru pengalaman aja. Mungkin nanti Oh oke. nextnya. Iya nggak apa-apa Mbak Selvi. Mbak Selvi, thank you banget ya udah mau hadir di IG live saya nih. Sorry nih udah ganggu waktunya nih. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini bisa berguna ya buat teman-teman. Bisa lebih merencanakan lagi keuangannya supaya nanti ke depannya bisa kita bisa happy-happy ya di masa tua kita juga. Jadi dengan perencanaan keuangan ini diharapkan kita bisa mengatur keuangan kita agar ke depannya kita bisa lebih baik. Oke Mbak Selvi, terima kasih. Semoga sukses buat Mbak Selvi, buat usahanya Amin. juga, bisnisnya yang baru. Sampai ketemu ya, nanti ditunggu karyanya ya Mbak Selvi. Terima Thank kasih you ya. Penny. Terima kasih Terima kasih. Teman-teman terima teman-teman. kasih juga ya yang sudah datang ya. Halo Kak Han Harmanto ya. Selamat datang. Oke Mbak Selvi, saya tutup ya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Thank you.